Halo semua, kembali lagi bersama kami di podcast AIUEO ya. Kali ini dipandu oleh saya sendiri sebagai host. Sesuai tema yang ada di sini, kami ingin membahas tentang adventure ataupun petualangan tentang gunung ya. Dengan narasumber kita Mas Aditya Prastio. Gimana Mas Adit? Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk kuliah aja di kampus, banyak tugas. Juga di rumah, bantu-bantu orang tua di rumah. Emang anak esokannya, anak berbakti ya emang ya? Alhamdulillah gitulah. Di kampus sibuk apa aja ini tugas-tugasnya? Banyak tugasnya, biasalah mahasiswa kan ini online, masih online. Banyak tugasnya online, tapi juga harus ketemu teman-teman. Tapi biasanya kalau kayak gitu, kalau kuliah online lebih banyak tugas ya daripada yang offline. Iya sih, enakan offline kuliahnya. Ya gimana Susah. lagi kan namanya juga lagi pandemi gitu. Susah sih kalau kuliah online itu, banyak tugasnya, susah ketemu sama teman-teman juga. Harus bisa memanage waktu beneran ya. Ya semuanya gara-gara pandemi. Tapi kalau di masa pandemi, tapi kan kita sudah memasuki era new normal. Iya. Lah saat era new normal ini masih tetap itu enggak apa namanya? Jalan-jalannya itu tetap lancar kan? Ya. Udah mulai lagi Jalan-jalan di mana nih maksudnya? di gunungnya itu dong, sesuai tema gunungnya kali itu. ini biasa. Ya kalau aku sih terakhir kemarin masih sih bulan Agustus. Bulan Terakhir Agustus. bulan Agustus kemarin masih naik gunung. Gunung mana itu? Nih Gunung Prau, Gunung Dieng. Prau. Oh, ketinggian? Tinggiannya 2000 berapa sekian? Lupa. Emangnya ini kan banyak pertanyaan dari para netizen ya yang Iya. mau memulai untuk naik gunung. Itu emang naik gunung itu enaknya apa sih? Enaknya itu Apa nikmatnya kan? Kalau kita di rumah, kita di kos kan enak, ada internet lancar, ada listrik. Kalau di gunung itu enaknya ya, apa emang? nggak ada enaknya sih sebenarnya, tapi menantang bagiku. Soalnya apa? Yang di gunung itu beda sama kalau wisata di pantai lah, kalau wisata di ya air terjun beda. Butuh ada tantangannya, challenge-nya tersendiri bagi kita pendaki untuk mendaki ke puncak itu. Ada adrenalinnya terpacu. Adrenalinnya ada sih. Tapi kan apa nggak capek naik gunung gitu? Kalau capek sih ya dibilang capek, tapi semua capeknya itu bisa terbayar kalau udah sampai puncak. Bisa menikmati keindahannya ini semesta ini tuh. Udah hilang semua capeknya nanti. Kalau di perjalanannya sih pasti capek, semuanya pasti capek. Soalnya kan nggak tahu alamnya gimana nih nanti pas kita dakinya itu perjalanannya, cuacanya gimana, treknya gimana. Malah menantang gitu ya lebih. Iya, lebih menantang sih pastinya. Tapi kan sekarang kan udah apa, para anak-anak muda gitu kan pengen naik gunung, tapi kesana itu cuma buat pamer, buat selfie. Bukan pamer sih bahasanya, apa ya, memperkenalkan kepada teman-temannya, foto selfie jepret, ini loh saya sudah di gunung Iya sih, ini gitu. banyak yang gitu. Kalau menurut pendapat Mas Adit sendiri bagaimana Mas? Kalau biasanya orang dulu kan naik gunung itu untuk mencari petualangan baru, untuk mencari pengalaman baru. Nah, tapi berbeda dengan yang sekarang ini gitu. Ya emang nggak bisa Pendapatnya? nggak bisa dipungkirin sih, sekarang itu kan ya eranya, trennya baru naik gunung. Semua teman-teman ini juga naik gunung semuanya. Jadi banyak yang ya sekedar ikut-ikut juga ada, tapi juga ada teman-teman yang bener-bener jiwanya petualangan itu ada buat mendaki. Oh, tapi kalau yang jiwa petualangan tetap ada ya, mesti. Tetap Ya? ada pastinya, tetap ada. Ya namanya juga era digital, pasti ada orang kesana ingin tujuannya lain lah. Tapi kalau buat orang awam tuh pastinya persiapannya kurang. Kalau cuma sekedar pengen ikut-ikutan temennya gitu loh, pasti persiapannya kurang. Nantinya pasti banyak resiko yang dia jumpai pas naik gunung. Itu takutnya sih kalau orang-orang yang belum paham bener tentang gunung itu resikonya gitu. Berarti belum paham gunung, terus dia itu pengen ke gunung tapi tanpa persiapan gitu Iya. maksudnya. Persiapan yang matang itu kan nggak sembarangan sih menurutku. Kalau naik gunung itu butuh persiapan fisik, mental, alat-alatnya juga. Emang persiapannya itu apa aja maksudnya? Mencakup apa saja dari Ya kalau soal fisik itu fisik kita harus kuat. Oh iya pasti, soalnya kan itu kan Perjalanan jauh. iya, itu kan termasuk olahraga berat itu ya kan.
olahraga berat ekstrim nih juga termasuk. Ya itu kalau fisik minimal jogging lah sebelum daki itu biar semua badan kita, otot kita itu biar rileks, jadi nggak kaget. Oh gitu. Terus alat-alatnya juga. Alat-alatnya itu apa aja misalnya? Yang paling dasar yang perlu dipersiapkan sebelum kita menaik gunung itu apa aja? Tenda sih, paling dasar itu tenda. Ya tenda pasti. Tenda buat rumah di atas lah, buat biar gak kehujanan, gak panas sendiri. Itu pakai tenda. Terus juga ini sleeping bag buat tidur. Iya. Matras, ada stove, kompor. Terus juga jaket gunung, itu perlu banget jaket gunung itu. Karena biar menghangatkan tubuh kita. Soalnya semakin tinggi itu semakin apa namanya tuh? Udaranya, suhunya itu semakin rendah, makin dingin. Ya, saya juga baca-baca di internet tuh banyak apa namanya? Penyakit gunung. Namanya itu? Hipotermia. Hipotermia itu apa? Penyakit kedinginan di atas, tapi itu dinginnya tuh dari dalam tubuh kita. Jadi susah untuk apa namanya tuh? Menangannya itu susah. Menanganinya susah, agak susah sih. Itu kalau semisal kalau ya semoga jangan, tapi seandainya jika ada salah satu teman kita terkena hipotermia di atas gunung, itu gimana cara mengatasinya? Langkahnya itu pertama yang pasti jangan, kalau memang dia pakai baju basah itu segera dilepas. Ya. Sebisa mungkin jangan ada yang basah di dalam menempel di tubuhnya gitu ya. Gitu. Kalau enggak biasanya tuh telanjang yang pertama itu telanjang. Ya. Terus pakai itu sleeping bag. Kalau kurang bisa lagi dihangatkan sama teman-temannya. Kalau nggak bisa lagi ada alatnya itu apa itu aluminium foil. Biasanya itu kayak dibungkus itu biar jadi penghangat. Oke, masuk akal sih kalau itu. Itu sih yang pengalaman yang aku dapat. Bahaya sekali emang ya. Ya nggak bahaya kalau kita bisa meminimalisir itu sih nggak bahaya. Iya, misalkan kalau kita pengalamannya kurang, persiapannya kurang, terus kita naik gunung, urusannya yang penting naik aja lah gitu. Nggak ada tanpa persiapan, ya memang bahaya sekali. Resikonya besar sih. Apa kalau nggak gitu malah kalau kurang persiapan malah merepotkan yang teman-temannya yang lain gitu juga. Ya, seperti itu pasti ya. Pastinya iya sih. Yang terpenting itu kalau dalam satu rombongan adalah yang udah punya pengalaman daki sebelumnya. Paling minimal berapa kali pengalaman daki? Ya 1-2 kali sih bisa sih kalau buat orang awam. Jadi tahu lah medannya, kalau tahu cara mengantisipasinya gimana nanti. Tahu cara membuat tenda, membangun tenda maksudnya. Mendirikan gitu. Tenda itu. Mendirikan tenda ya. Tidak. Mendirikan tenda. Kadang teman-temanku sendiri sih masih bingung, ada yang masih bingung kalau orang-orang yang belum pernah gitu kan. Buat tenda itu gimana caranya masih bingung. Malah di sana bingung gimana ini minta tolong sama orang lain yang nggak kenal gitu kan, malah malu juga ya. Banyak sih pengalaman. Kalau di gunung itu sebenarnya nyari apa sih? Ya, nyari apa ya? Kan di sana kan cuma ada hutan, di gunung itu kita nyari apa sih? Ada yang bilang nyari jati diri kita. Jadi teman-teman kita bisa saling mengenal sifat yang sebenarnya teman-teman kita gimana. Bisa membuka topeng-topeng semua teman-teman dikala nggak di gunung itu kan ada yang inilah teman-teman. Tapi kalau di gunung itu manjanya kelihatan, malesnya juga bisa kelihatan. Mana yang males, mana yang manja, mana yang kadang sambat itulah. Suka mengeluh gitu. Sambat itu suka mengeluh. Itu kelihatan nantinya pasti kalau di gunung. Biasanya baru jalan sampai pos 1 udah. Ayo pulang yuk, nggak kuat aku nggak. Ada juga gitu sih. Gitu kan kalau semisal ngajak teman, terus diajak baru nyampe pos 1 udah nyuruh pulang, rasanya kan emosi sendiri. Ya, kayaknya emosi juga sih, tapi gimana? Kita cuma bisa semangatin aja, ayolah, ayo. Semangat. Pokoknya harus nyampe puncak gitu ya. Gitu biasanya sih. Teman-teman bisa semangatin biar ya tetap kuat lah. Buat apa? Biar bisa melawan ego kita sendiri. Mengalahkan ego untuk mencari jati diri. Iya. Gitu sih kalau orang-orang. Kalau dari sampean sendiri Mas Adit pernah nggak ke gunung tapi alasannya itu untuk lari dari permasalahan hidup? Contohnya nih saya seperti
melihat di YouTube ataupun Instagram, media sosialnya punya Firsa Besari ataupun si Zawin itu kan dia naik gunung untuk bahasanya apa ya, untuk melupakan permasalahan hidup. Iya, soalnya kan saat itu Firsa Besari sama si Zawin itu kan bukan lari sih, dia ada masalah hidup. Terus dia mencari solusinya itu pergi ke gunung untuk melepaskan semuanya penatnya gitu. Kalau Mas Adi sendiri pernah? Pernah sih. Kalau dibilang pernah ya pernah sih. Kalau udah penat sekali ya sama aktivitas di rumah, sama aktivitas di kampus gitu kan. Jadi pelariannya itu ke gunung biar nggak stres, biar melepas penat, biar bisa rileks lah kayak gitu. Jadi kayak nyaman aja di gunung. Padahal ya banyak ya capeknya pasti ada, tapi kalau sudah sampai puncak itu nyaman banget. Emangnya kalau di gunung hawanya beda gitu rasanya? Beda. Kalau udah nyampe atas gunung itu beda. hawanya itu tenang gitu. Tenang, hijau semua yang kita lihat. Iya sih. Tapi juga penilaian orang beda-beda. Iya tapi sih. menurut saya juga masuk akal sih. Kalau menurutku juga gitu sih. Berarti pernah ya dari lari permasalahan itu terus kita menuju ke gunung gitu? Nggak lari sih kalau aku, cuma melepas penat aja. Iya, biar maksudnya gitu, merilekskan pikiran, organ-organ tubuh, aktivitas. Kalau menaklukkan gunung itu rasanya seperti apa? Kita udah gunung tertinggi gunung mana yang pernah didaki? Kalau aku ini Sumbing berapa 3.400 sekian. 3.400. Rasanya gimana itu? Kalau itu sama aku cuma berdua kemarin sama temanku. Akhir tahun berapa ya? Akhir tahun 2017 kayaknya, nggak salah. Udah lama. Udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Akhir tahun itu kita cuma berdua sama temanku dari rumah, cuma berdua. Treknya itu benar-benar gila banget. Soalnya dari bawah base camp sampai puncak tuh nggak ada bonusnya. Nggak ada trek landai. Jadi nanjak terus sampai puncak itu. Treknya pas tanah coklat itu, sama kalau di atas sudah batu pasir gitu. Itu jalur mana itu namanya? Jalur Garung, base camp via Garung. Kalau Sumbing di Wonosobo. Maksudnya daerah Wonosobo. Saya juga pernah sekali itu naik. Saya baru naik gunung cuma sekali sih saat itu. Gunung Lawu, berapa mdpl ya, 3.200 kalau nggak salah. 3.100. Itu saat itu aku juga posisinya lagi ngapain ini, tiga saya kan kuliah gabut ya, kuliah online, gabut, nggak ada kerjaan. Terus lihat di YouTube-nya Firsa Besari sama si Zawin itu kan, aku juga suka lihat kepo-kepo sih biasa tentang petualangan. Terus aku kepikiran gimana ya kalau aku naik gunung ya, coba. Karena saat itu kan lagi ada libur kalau nggak salah 4 hari itu ya. Nah aku ngambil aja langsung. Sama siapa itu? Sama temanku kan Mapala. Banyak, rombongan banyak. Ada cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Nah itu aku mikir, aku punya teman Mapala, harus aku manfaatkan sebaik mungkin. Iya sih. Kalau nggak aku manfaatkan, sia-sia ini temanku. Langsung aku hubungi temanku, kan anak Mapala kan sudah tahu bagaimana cara naik gunung itu kan ya. Udah punya pengalaman. Iya, pengalamannya udah banyak, udah diajari di organisasi Mapalanya itu pasti. Udah apa yang dipersiapkan harusnya, dari tenda, dari sleeping bag, dari makanan semuanya, kompor ya ini. Kalau orang sudah naik sama orang berpengalaman tuh enak. Iya. Kita tinggal ngikut aja. Iya. Aku aja tinggal ngikut. Aku cuman, ayo kita naik gunung. Aku bosan di kos. Kapan? Tanggal ini pas libur kuliah. Ayo langsung gunung Lawu saat itu. Ya lewat jalur apa? Cemoro Sewu kalau nggak salah. Yang jalannya itu batu semua. Sama, nggak ada landai, nanjak, batu semua. Tangga sih kalau Lawu itu. Aku pertama naik gunung itu juga ke Lawu. Awal kelas 1 SMA. Itu ke Lawu tahun sama berapa teman-teman. 2015. Pertengahan tahun 2015. Sampai puncak. Lewat jalur mana di Lawu? Ya sama, Cemoro Sewu juga. Cemoro Sewu ya. Treknya kan itu batu, tangga-tangga. Iya. Batu. Itu yang sun batu siapa kira-kira ya? Ya itu orang base campnya sana maksudnya. Yang buat jalur kan jalur pendakian. Aku ngajak temanku ke Lawu. Soalnya kan bosan di kos deh. Terus
baru nyampe sana itu jam 11 malam kalau nggak salah. Setelah itu tidur di musola base camp kan saat itu penuh. Terus tidur di musola, besok bangun paginya itu langsung pertama kali naik gunung, bangun paginya diajak olahraga ya. Pemanasan diajak pemanasan sama temanku, tapi aku nggak mau, aku malah makan. Enggak, kamu pemanasan dulu, aku mau makan ya, lapar. Kaget pasti Setelah itu aku bayar tiket, masuk jalan baru 200 meter ngajak pulang, aku ayo balik. aku nggak kuat baru 200 meter jalan kaki, Pak. Tapi setelah itu temanku, ayo semangat dari sampai puncak. Aku paksakan, kan nggak ada pemanasan di kos juga, diem doang selama beberapa bulan, nggak ada kegiatan apa toh. Nah jantungnya itu kayak kerasa ditusuk-tusuk gitu loh. Iya bener kan, kayak patunya tuh kenceng. Iya emang, jadi kaget, badannya itu langsung kaget. Ya itu perlunya persiapan buat fisiknya. Iya emang sangat persiapan fisik itu emang sangat diperlukan, kayak jogging, kayak pemanasan, minimal pemanasan lah berapa menit gitu, emang perlu. Saya merasakan sendiri soalnya, baru jalan 200 meter langsung ngajak pulang, ayo pulang, kok nggak kuat. Mending aku di kos tidur enak sambil nonton One Piece. Gitu. Tapi aku punya cerita seru kalau di laut. Gimana itu? Unik lah. Gimana ceritanya? Seru. Jadi aku sama teman-temanku itu, berapa orang saat itu pas ke laut? Berapa orang? 7 orang. 7 orang. Ya lumayan banyak. Sama teman-teman 7 orang. Sampai sana itu siang. Berangkat dari? Oh sampai launya gitu. Sampai base campnya. Sampai base campnya itu siang. Siang. Terus kita mutusin buat mulai nanjak itu jam habis asar, sekitar jam 4 kan. Terus kita sampai di pos bawahnya pos 5 itu pos 4 ya nggak salah. Di pos 4 kita hampir jam 10-an lah. Ya. Jam 10-an kita diriin tenda di sana di pos 4 itu. Ya. Oh pos 4 itu yang bawahnya sebelahnya itu jurang itu ya kalau nggak salah. Bawahnya pos 5 yang ada warung. Pos 5 itu kan ada warung-warungnya. Ya pos 5 yang ada warungnya itu ya. Jadi bawahnya pos 5 itu pos 4. Kita diriin tenda di sana sama teman-temanku juga kan. Cuma satu tenda yang bisa didiriin karena lahannya yang benar-benar kosong itu, benar-benar datar, cuma satu buat satu tenda. Iya emang di situ pos 4 lahannya emang kecil. Ya makanya itu kan. Cuma satu tenda. Kita bisa satu tenda buat 7 orang. Padahal itu kapasitas cuma 4 orang tendanya. Ya udah duduk semua, duduk. Apa-apanya cuma duduk gantian, yang masak gantian, terus yang tidur juga gantian. Terus kita lanjut summit ke puncak lagi sekitar jam 3-an, jam 3 pagi kan. Berarti di pos 4 itu dari jam berapa? Jam 10 itu. Jam 10 malam sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi. Kita ke puncak jam 3 pagi. Mulai kan. Terus bingung. Di atas pos 5 itu kita bingung jalurnya. Kan belum ada yang sama sekali, belum ada yang tahu. Pertama kali sama teman-teman. Oke. Dari ke 7 orang itu emang sama sekali belum pernah ada yang ke laut, belum pernah ada yang daki gitu. Sama-sama bingung kan. Ini jalannya di mana ini? Bingung kita. Jalannya kok kayak gini, bener enggak? Jadi kan ragu gitu kan. Ya udah, sampai hampir subuh itu kita belum subuh kita putusin buat turun lagi ke pos 5. Enggak begitu jauh sih sama terakhir kita buat nanjak itu si bawah puncak itu enggak terlalu jauh. Kita balik lagi. Kita mutusin kan masih ngantuk banget, mutusin tidur di warung, salah satu warung itu. Di pos 5 itu. Iya, di pos 5. Sampai ada matahari biar cerah itulah. Biar kelihatan jalurnya kan. Malam-malam kan nggak begitu kelihatan, jadi masih bingung. Ya udah kita mutusin buat tidur sampai pagi, jam habis subuh 5:30 itu udah terbit kan matahari, udah kelihatan jalurnya. Kita lanjut lagi. Mulai lanjut itu berarti jam 5:30. Habis subuh. Dan uniknya itu kita dipandu sama burung. Maksudnya burung legendaris, burung legend di laut itu. Phoenix. Bukan. Kalau orang-orang sana tuh nyebutnya burung jalak lau. Burung jalak lau. Itu ada kaitannya sama, ya nggak tahu juga sih aku. Intinya kepercayaan mereka gitulah ya. Mereka juga. Iya, kepercayaan mereka ya. Kita kan bingung nih, masih bingung jalurnya yang mana.
Dan tiba-tiba itu ada burung di depan kita, burung si jalak lawu. Jalak itu. lawu, oke. Burungnya itu nggak terbang, nggak apa, cuma lompat-lompat di jalan. Ngasih tahu Iya, petunjuk itu. iya. Ngasih tahu jalan. Aku juga lihat itu burung yang cuma lompat-lompat itu. Loh, kenapa ini burung nggak mau terbangan? Aku sama teman-teman bingung nih. Ya udah, kita coba ikutin aja si burung itu. Ikutin. Oh, ternyata ini jalurnya. Terus sampai tengah-tengah udah mau sampai di puncak itu Hargodumilah itu. Udah burungnya hilang. Terbang kan. Ya, kita lanjutin. Tapi saat itu posisi sudah nemu jalan. Udah nemu jalan, udah jalur ada. Udah bener, oh ini kita udah yakin kalau itu jalurnya menuju ke puncak kan. Ya udah kita lanjutin, alhamdulillah sampai puncak di Hargodumilah itu. Ya itu uniknya, kita bingung kan. Di alam bingung, nggak tahu jalur. Tiba-tiba alam memberikan jalur gitu ya. Alam memberikan jawaban, oh ini petunjuk buat kalian bahwa jalannya sini lewat si burung jalak lawu ini tadi. Tapi konon katanya kalau diganggu bisa bahayain kita juga. Oh, bisa membawa malapetaka. Malapetaka bisa nyesatin kita kalau kalau kita ganggu si burung itu. Mitosnya gitu sih kalau percayanya orang sana gitu. Percayanya orang sana gitu. Uniknya gitu. Aku nyeselnya tuh kalau naik Gunung Lawu kemarin belum sempat ke puncak Hargodalem, tempatnya warungnya Mbok Yem yang legendaris itu. Nyesel banget aku kemarin sama teman-teman nggak kesana, soalnya kan udah nggak tahu kenapa ngejar waktu kayaknya sama teman-teman tuh. Jadi nggak ada waktu sempat ke warung Mbok Yem itu. Jadi sebenarnya itu ada sih, waktu masih panjang, orang masih pagi juga kan. Tapi ini nggak tahu kenapa teman-teman udah ngajak balik kan. Ya udah balik, dan akhirnya nggak jadi ke puncak Hargodalem Mbok Yem itu. Ya udah besok lagi aja deh. Sampai sekarang belum bisa ke sana. Dari tahun 2015. Kesel banget ya. 4 tahun belum nyampe. Padahal kan itu kata pendaki yang lain itu hal wajib kalau naik Gunung Lawu itu ke sana, ke warung legend soalnya. Warung tertinggi di Jawa sih katanya. Di gunung-gunung itu tertinggi di sana. Katanya pendaki-pendaki. Tapi saat udah nyampe puncak kan emang rasanya kan plong gitu ya rasanya ya. Plong, seneng perjalanan banget. Dari bawah ke atasnya itu kan emang capek sih. Iya. Udah nyampe puncak semuanya kayaknya seakan-akan terbayarkan. Nah dari situ kita kan ada tantangan nih, wah seru banget naik gunung. Dari mulai situ kita rutin tiap kalau ada waktu senggang di sekolah atau libur berapa hari kita mutusin buat nanjak, buat kaki. Ayo teman-teman, siapa yang ikut gitu kan. Menggali adrenalin kita, memacu gitu. Sampai puncaknya udah terbayarkan semua, tinggal mikir turunnya gimana, capeknya gitu aja sih. Orang kalau aku sendiri sih kalau naik gunung tujuannya bukan puncak. Pernah aku juga naik gunung nggak sampai puncak. Baru nyampe pos-pos gitu. Baru nyampe. Soalnya kan apa? Tujuan utama naik gunung itu sebenarnya bukan puncak. Gimana caranya kita bisa kembali lagi turun sampai rumah dengan selamat. Oke. Gitu sebenarnya. Kalau puncak pun nggak bakal kemana. Ya misalnya puncaknya tetap di situ aja kan. Misalnya kita mau besok lagi ke puncak situ masih ada, masih ada. Puncaknya masih tetap di situ. Cuman tapi kitanya yang kemana-mana. Kalau misal ya faktor cuaca nggak mendukung, kita nggak menurutku sih nggak perlu dipaksain lah. Masih ada banyak waktu besoknya lagi. Kalau kita paksain nantinya kita nggak tahu. Malah membayangkan diri kita ya. Kayak tahu hal apa yang nanti akan terjadi kan, nggak bisa sampai rumah kembali kan, itu malah bahaya, nggak bisa muncak lagi. Paling nggak kalau tidak sampai rumah tapi dengan keadaan yang misal sakit gitu kan juga nggak, malah menyusahkan yang rumah ya. Contohnya kayak ya saat ini lagi musim penghujan gini, kalau naik gunung malah bahaya gitu ya. Bahaya sih, resikonya lebih besar maksudnya. Lebih besar. Kalau hujan itu kan juga susah ya. Susah treknya tuh ya ada sih gunung kalau lemahnya kayak lemah ndut gitu loh. Lemah ndut itu tanahnya kayak tanah liat gitu. Oh iya, oke. Kalau kena kaki langsung air ya ambles gitu ya. Kayak mau ambles gitu. Licin jadi kan susah buat nanjak. Kalau bangun tenda gitu kalau hujan juga susah ya, ribet. Pasti banyak lahan yang basah. Tuh untuk kalian bagi yang mau naik gunung, kalau semisal nggak pengen banget, kalau musimnya lagi penghujan gini cuaca nggak mendukung, mending ditunda dulu, nunggu
nunggu musimnya kemarau apa musim yang sekiranya cuacanya terlihat tenang gitu. Jangan mendukung lah. ya mendukung, jangan membahayakan diri sendiri ya. Puncak gak akan kemana sih. Kitanya Bakal yang tetap di situ iya, aja. kita yang selalu pergi. Besok kita masih bisa lagi naik gunung. Iya. Pas cuacanya benar-benar bisa mendukung kita buat naik. Terus apa lagi nih Mas Rogi? Ini dari pertanyaan netizen, udah dulu sih, nggak apa-apa udah dulu. Oh ya. Pernah gak sampean itu percaya gak kalau bukan pernah percaya gak kalau di gunung itu terdapat ataupun lebih banyak, ya bukan lebih banyak, terdapat hal-hal mistis, horor mistis gitu di gunung. Kayak contohnya ketemu setan gitu, yo bahasa kasarnya seperti itu. Tapi Anda sendiri percaya kayak gitu? Kalau dibilang percaya nggak sih ya, tinggal kita yang beda-beda sih orangnya. Kalau aku sendiri ya percaya aja. Soalnya apa? Kita hidup di dunia ini kan saling berdampingan Oke, nih, sama makhluk. kalau itu yang ya lainnya kalau kan itu bisa. juga dari saya sendiri juga percaya Percaya aja sih. Tinggal kita aja yang menyikapinya gimana. Kita tujuannya di gunung itu buat apa? Alangkah lebih baiknya nggak ganggu yang makhluk lainnya. Ya. Tapi kita cukup aja nikmatin dan sambil jaga alam kita biar tetap bisa lestari gitu. Tapi kalau nih berita nih banyak. Contohnya ya ada orang naik gunung terus di tengah jalan itu disesatkan oleh jin ataupun makhluk halus lainnya gitu. Menurut Anda sendiri percaya gak kalau menurutku itu disesatkan misalnya yang lain gerombolannya kok udah nyampe pos ini lah, dia malah nyasar ke hutan sendiri karena disesatkan gitu, percaya gak? Kalau disesatkan itu bisa jadi sih, karena tergantung gitu tadi tujuannya dia apa. Kalau udah tujuannya jelek bisa aja di sana itu diganggu oleh makhluk yang penunggunya di situ, tempat gunung situ. Jadi bisa dialihkan pandangannya tuh, pikirannya tuh bisa dialihkan. Oh ini jalan yang benar padahal bukan. Oke. Itu bisa jadi kayak gitu menurutku kayak gitu. Itu berarti karena lakunya sendiri, tingkah lakunya sendiri. Tinggal tujuannya kita siapa di situ. Ya emang. Kalau Mas Adi sendiri pernah gak mengalami hal-hal mistis kayak gitu? Kalau hal mistis, kalau ditemuin, kalau ditersesat tuh belum pernah sih. Cuma kemarin di sini di Gunung Merapi kan, di bawah Pasar Bubrah itu kita ngecampnya di bawah Pasar Bubrah, bukan di Pasar Bubrahnya bukan di Pasar Bubrahnya ya. Suaranya angin itu kenceng banget di area Pasar Bubrah itu, kayak ombak suaranya itu. Oke. Terus nggak lama dari itu aku sama teman-teman juga dengar suara gamelan. Nah, di sekitar situ, di area Pasar Bubrahnya situ. Tapi kita ya positif aja, mungkin ada pendaki lain yang lagi nyetel muter musik gitu kayak ya. gitu. Ya emang kan pendaki kan biasanya membawa speaker yang kecil itu loh, speaker HP handphone ini mereknya apa itu. Ya gitu sih, kalau kita mikirnya positif aja, tapi ada juga yang berpikiran itu sambutan dari sananya sendiri, ya, menyambut kita. Tapi itu kan menurut kepercayaan orang kan berbeda-beda sih. Kalau aku sempat juga mikir kemarin, oh ada apa gini, kok malam-malam ada suara gamelan di atas gunung, padahal jauh dari pemukiman kan, udah jauh sekali. Masa dari bawah kedengeran? Nggak mungkin ya, aku mikirnya kayak gitu kan. Ya udah, aku bisa positif aja, tujuanku di sini juga baik-baik, nggak mau ganggu, nggak mau apa kan. Cuman mau adventure jalan-jalan gitu ya. Menikmati indahnya Merapi gitu kan. Jadi aku masih tenang-tenang aja dan alhamdulillah nggak ada apa-apa, masih aman. Cuman kemarin nggak sampai puncak aku. Kenapa cuma? Ya itu tadi cuacanya nggak mendukung. Daripada mengambil resiko lebih baik nggak usah gitu ya. Dan aku sendiri ragu untuk naik ke puncaknya itu. Jadi udah cuacanya nggak mendukung, udah kabut di puncaknya itu, jadi nggak kelihatan kan treknya, jalurnya ke puncak itu. Jadi aku ragu, ini bisa naik nggak ya aku nanti gini. Jadi aku putusin sendiri sama teman-teman, udah nggak usah lah, kita sampai sini aja udah kelihatan kan puncaknya walaupun ketutup kabut. Ya udah, kita balik lagi. Aku udah 2 kali ke Merapi sebenarnya, dua-duanya nggak nyampe punya sama sekali. Yang pertama kenapa? Yang pertama itu
Itu tadi yang pertama. Oh yang pertama gara-gara kabut itu. Kabut tadi. Cuacanya daripada kita mengambil risiko lebih baik nggak usah gitu, lain waktu aja. Yang kedua itu sama sih sebenarnya. Tapi cuma selang berapa menit itu puncaknya itu buka lagi kabutnya. Tapi aku udah mutusin sama teman-teman enggak lah. Udah mutusin buat turun, ya udah turun aja walaupun kabutnya udah kebuka. Udah nggak usah lain gitu lagi. Soalnya kenapa? Cuacanya di gunung itu nggak bisa ketebak. Kalau ini udah buka kabutnya udah hilang semua, tidak menjamin kalau bahwa sampai nanti bakal cerah terus, nggak menjamin. Bisa aja kita baru setengah perjalanan ke puncak udah tutup lagi, langsung turun hujan gitu kan, bisa jadi juga ya kalau makanya itu kita benar-benar hitungin sih kemarin tuh. Jadi ya udah kita ambil keputusannya buat balik ke buat balik turun aja lah sama teman-teman. Dalam satu kelompokku itu cuma tinggal berapa orang yang nggak sampai Merapi ya. Teman-temanku udah ada semua, udah banyak sih sampai Merapi, satu rombongan. Sampai puncak Merapi. Cuma aku kalau nggak salah 3 orang deh, aku sama 3 orang sama kelompokku itu 3 orang yang belum sampai puncak Merapi. Dan itu buat bahan ejekan semua. Biasalah kalau dalam satu gerombolan ada yang minoritas itu emang berbahaya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga udah. Bener. Ibaratnya konco kental gitu. Konco kental itu kan nggak baperan. Nggak aku masukin hati ya. Emang waktunya aja mungkin belum dikasih waktu buat sampai ke puncak Merapi sampai sekarang. Sampai masih ditutup sampai mau kabarnya kan mau erupsi ini. Oh iya. Masih aktif. Masih belum bisa ke Merapi sekarang ya. Udah siaga 3 kan ini. Masih bahaya lah buat mendaki. Jadi udah setahun lebih pendakian Merapi ditutup. Nanti nunggu aman dulu lah. Iya. Merapinya aman, kita daripada baru ambil resiko. Kita baru naik Merapi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini ada dari netizen, salah satunya pertanyaannya sudah mendaki gunung di mana saja. Sebutkan 4 aja deh. 3 apa 4 gunung yang pernah sampean daki tapi yang mengesankan. Kalau yang mengesankan sih pertama yang paling mengesankan tuh di Sindoro. Kenapa itu mengesankan? Karena kita bawa rombongan banyak. Berapa orang? 10 orang kalau nggak salah. 10 orang ke Sindoro. Sindoro itu bawa, kan seru nih, banyak temannya. Seru banget. Itu kelompok apa itu? Apa SMA apa ya, orang random diajak apa? Enggak orang random sih, cuma teman-teman SMA yang ya kita ya ajak mengajak teman-teman SMA, siapa yang punya hobi sama, siapa yang mau ikut naik ke gunung gitu kan. Ya itu terkumpul, biasanya kan cuma orang 5, orang 7, ini orang 10. Jadi seru kayaknya perjalanannya tuh. Kita bawa motor dari rumah sampai sana. Berangkat dari mana? Dari Wonogiri itu sampai basecampnya Sindoro di Kledung. Basecamp Kledung itu hampir 5 jam. Dari Wonogiri naik motor. Jam berapa berangkat? Berangkatnya ambil malam kita biar sepi. Oke. Habis Isa kemarin udah. Berarti sampai basecampnya 5 jam gitu. Tengah malam lah. Terus kita dakinya pagi jam 7 jam 8 baru mulai daki ke puncak. Seru sih ya. Treknya lumayan panjang. Tapi desanya sampai puncak kan? Sampai puncak. 10-10-nya sampai puncak semua. 10 enggak. Ada satu yang enggak sampai puncak. Kenapa itu? Karena dia udah enggak kuat, benar-benar enggak kuat. Terus dia tuh kan maaf nih, badannya enggak gede sendiri ya, enggak gemuk sendiri kan. Oke. Agak susah kayaknya buat sampai puncak. Jadi dia ngalai enggak sampai puncak. Ngalai misal wis kowe sampean kabeh wis kowe kabeh mau nang puncak, aku anak kene kowe soalnya aku ra kuat. Daripada nyusahin aku tak ngenteni ngene wae ngono. Mikirnya mungkin daripada nyusahin teman-teman yang lain lah. Ya udah aku di sini aja dulu. Gitu. Nanti kalau baliknya lagi kita turun bareng-bareng. Itu pas yang enggak sampai puncak itu sampai pos berapa? Itu sampai Watu Tatah. Pos enggak ada pos 4. Pos 4. Berarti di pos 4 dia berhenti istirahat di situ. Yang lainnya puncak. Padahal kita bangun tenda itu udah mau naik sih sebenarnya, tapi di tengah perjalanan summit ke puncak dia nggak merasa nggak kuat kan. Kita kemarin ngecampnya di
sunrise camp, ada namanya sunrise camp di Sindoro via Kledung itu kan, campnya di sana. Terus kita naik ke puncak. Temanku itu gak kuatnya di pas Watu Tatah itu, jadi dia berhenti di sana, teman-teman yang lain lanjut ke puncak. 9 lanjut ke puncak, dia sendiri di situ. Dia sendiri di Watu Tatah itu. Dan balik sendiri ke camp, ke tenda. Dari pos 4 balik sendiri Enggak. turun. Enggak begitu jauh sih turunnya. Terus yang gunung kedua, gunung mana? Kalau kedua ini perahu sih menurutku. Kenapa itu? Kenapa memilih perahu? Karena aku ke perahu udah 2 kali sebenarnya sama temanku, sama yang satunya sama adalah teman Sambuan. Ya, oke. Berarti bertiga. Enggak. 2 kali ke perahu. Yang pertama sama teman-teman. Dua kali, yang satu sama teman-teman rombongan SMA itu. Enggak, teman kuliah ini. Rombongan teman kuliah. Yang kedua sama 2 orang berarti yang 2. Oke. Kenapa itu? Kenapa bisa mengesankan? Karena view-nya itu dapat banget. 2 kali itu. 2 kali itu dapat semua view-nya itu, dan semuanya alhamdulillah bagus semua. Dan itu sih enaknya. Padahal kemarin ya karena pas cuacanya bagus-bagusnya sih aku naik ke perahu 2 kali itu. Bejonya ya. Beruntungnya ya. Dapat sekali. Ya. Kalau orang bejo emang dan banyak bejo itulah. Dan aku kemarin di perahu tuh baru pertama kali daki sama cewek. Berdua. Cuma berdua aja dan enak banget rasanya itu, enggak. Enak. Ya maksudnya tuh bukan di kos berdua juga. Bukan gitu, Bro. Biasanya kan bawa cewek ke daki di gunung itu nyusahin, ribetin kan gitu kan biasanya. Sambat gitu ya. Sambat ini wah ini malah nyusahin. Udah kamu pulang aja sendiri. Dia sambat ke kita, aduh capek kan. Dia sambat ke kita sambat ke siapa? Nah, makanya kan kebanyakan gitu sih cewek. Nah, kemarin aku alhamdulillah nggak kayak gitu. Iya, berarti enak, lancar gitu. Enak kan, jadinya lancar-lancar aja. Jadi bisa menikmati perjalanan. Bisa dapet banget, view-nya juga bisa dapet banget gitu. Kalau ngajak jalan sama ceweknya sambat ke kita, terus kita sambat sama siapa gitu. Itu susah. Nggak bisa menikmatin perjalanan, nggak bisa menikmatin. Malah mumet. Nggak mau sebenarnya malah relax, malah bikin pusing. Aduh, aku harus gimana? Melepas beban malah tambah mumet, tahu ya? Melepas beban malah tambah beban kan. Dan alhamdulillah kemarin tuh enggak sih, enak jadinya. Tuh bisa menikmati perjalanan, bisa tawa bareng gitu, bisa dapat pengalaman bareng. Itu berkesan banget di perahu juga. Yang pertama itu berapa orang sama teman-teman? Yang pertama 1, 2, 6 orang. 6 orang itu naik mobil dari Jogja sini. Berarti 6 orang itu satu mobil gitu ya? 6 orang satu mobil. Berapa jam perjalanan? Kalau di sini kalau naik mobil itu 4 jam. 4 jam nyampe base campnya perahu sini. Siang sih aku kemarin berangkatnya siang jam 11-an kan. Kalau yang kedua naik motoran berdua. Itu cepet. Berapa jam? Tergolong cepet sih kalau perjalanannya. Dari Jogja sama? Dari Jogja sama. 3 jam nggak ada. Berarti lebih cepat naik motor daripada mobil. Iya. Kan kena macet kalau naik mobil. Itu emang kalau berdua itu terus di atasnya ngapain? Bukan gitu, maksudnya bangun tendanya gitu gimana? Ya aku sendiri kalau yang bangun tenda. Ya dibantuin lah. Iya, bukan gitu. Maksudnya ya maksudnya nggak seperti itu. Bangun tenda terus tidurnya itu gimana? Apakah kamu di luar, dia di dalam, apa gimana maksudnya gitu kan? Mesti di sana tidur. Ya sih, aku bawa tenda 2. Satu-satu semua yang kapasitas 1 orang. Tetap jaga adab sopan santun gimana, Bu? Soalnya kan di alam nggak berani. Kalau mau bawa tenda 2 berarti kalian bawa sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya satu orang satu tas, satu karir gitu. Benar banget. Itu berangkat dari jam berapa dari bawah? Aku itu sempat diribetin sama registrasi. Kenapa kemarin. Soalnya kan di saat pandemi kayak gini nih. Ya. Di sana di base camp
butuh surat keterangan sehat dari Dari pihak dokter kan. Oke. Nah aku nggak tahu sebelumnya itu Itu dari yang kedua itu. yang kedua itu yang kemarin baru bulan Agustus ini. Aku nggak tahu sebelumnya nggak tahu kalau harus butuh surat ini kan. Biasanya kan enggak. Aku mikirku juga aman aja kan. Ya udah aku langsung langsung ke sana aja tanpa bawa surat kesehatan. Sampai sana Suruh pulang. nggak suruh pulang sih, siang kan. Siang antrinya tuh bener-bener banyak banget soalnya itu malam 17-an kan. Biasanya pendaki-pendaki itu suka kalau 17-an suka kalau 17-an upacara Agustusan di gunung puncak itu gitu suka sih. Nah itu kan, jadi aku harus cari dulu surat keterangan sehat itu berdua. Aduh pusing banget nih pala aku. Sebenarnya udah mau pengen relax, buru-buru naik sampai puncak buat nikmatin 17. Malah disuruh nyari surat keterangan sehat. Nah, makanya Tapi itu. nyari saat itu. Nyari. Nemunya gimana itu cara mendapatkan? Misal ada teman-teman yang bingung gimana cara mendapatkan surat kesehatan itu gimana? Kalau di perahu sendiri ada sih tempat dokter prakteknya di daerah di kotanya Wonosobo. Jadi harus turun lagi dari Dieng, harus turun lagi ke kota Wonosobo buat ini cari surat kesehatan. Soalnya aku kemarin pas hari Minggu, jadi di Dieng itu tutup, banyak yang tutup, nggak ada yang buka sih dokter prakteknya, dan harus ke Wonosobo, di kota Wonosobonya ya ada yang buka. Jadi cari sampai di Wonosobonya itu, turun dulu dari Dieng ke Wonosobo, turun dulu cari itu, ya dapat, alhamdulillahnya dapat. Walaupun harus ngantri lama, berjam-jam sih, 2 jam kalau nggak salah itu kemarin aku. 2 jam berarti sebelum naik gunung 2 jam nyari itu dulu. Iya. Ya kalau sambil nyarinya anggap 3 jam lah ya. Iya. Dari base camp turun ke kota Wonosobo. Setelah dapat baru diperbolehkan naik gunung itu. Aku tuh dapatnya udah malam, jam 8 malam itu masih antri banyak kan. Dan registrasi jam 12 malam udah ditutup. Jadi aku mutusin buat dakinya besok pagi. Setelah registrasinya dibuka kembali gitu. Istirahat dulu di base camp, bermalam di base camp karena pakai sleeping bag di dalam base camp. Ya udah. Terus bangun paginya baru registrasi, baru naik. Jadi makan waktu lebih lama soalnya karena diribetkan. Iya, nggak tahu juga kalau disuruh bawa itu. Nah, pas aku ke laut juga seperti itu, sama saat sampai sana nggak tahu kalau suruh bawa surat kesehatan, keterangan sehat dari dokter. Aku nggak tahu. Terus kan itu pagi-pagi itu mau masuk Gapuronya, masuk gerbangnya itu bayar tiketnya, pendaftaran registrasinya itu kan. Pagi-pagi sekitar jam 8 kira-kira. Terus saya mau registrasi sama teman saya, ditanya ada surat kesehatan nggak? Nggak ada. Oh nggak ada pak, nggak tahu kalau suruh bawa surat kesehatan. Asalnya dari mana? Dari Jogja, aku bilang gitu. Dari Jogja paling. Terus mungkin karena rasa iba dari tukang bapak-bapaknya sing apa namanya itu? Yang jaga registrasinya itu. Yang jaga registrasi, loket tiketnya itu. Mungkin karena saya ya udah nanti lain waktu kalau kesini bawa surat registrasi ya gitu. Soalnya kan mungkin dia berpikir udah jauh-jauh dari Jogja, ya udahlah nggak apa. Kasihan udah nunggu dari malam. Saat aku nyampe laut kan juga malam saat itu. Terus aku nunggu sampai pagi. Masa disuruh nyari surat kesehatan manusia kan gitu, punya rasa iba gitu ya. Lebih enak sih kamu. Kalau aku kemarin lebih bejo termasuknya. Terus ya udah lain waktu kalau kesini lagi Mbak Sore. Iya Pak, maaf ya kalau nggak bawa. Kalau aku kemarin di perahu bener-bener nggak boleh, kalau nggak pakai suratan ya udah nggak usah naik. Gitu. walaupun kamu dari luar Jawa, walaupun kamu dari luar negeri tetap nggak boleh kan, nggak masuk ke sana. Suruh cari sih. Tepatnya suruh cari, bukannya nggak boleh. Suruh cari. Oke. Suruh nyari registrasi, suruh nyari surat kesehatan dari dokter gitu. Terus yang ketiga yang mengesankan gunung mana? Merbabu apa itu ya? Merbabu itu gunungnya asik menurutku. Sabana di Merbabu itu. Sabana di Merbabu. Ya saya juga mendengar dari teman-teman, ke Merbabu sabananya bagus kalau di Merbabu. Treknya juga nggak begitu susah. Jadi banyak landai gitu. Banyak landainya juga. Hijau semua kalau gunung Merbabu itu, soalnya kan banyak sabananya itu tadi. Jadi seger di mata itu. Saya juga lagi berencana pengen ke Merbabu, tapi nggak tahu kapan dan sama siapa. Kayaknya ini baru ditutup, belum dibuka lagi. Iya.
Makanya aku lihat di berita-berita itu Februari, kalau Februari tahun 2021 baru Merbabu dibuka. Iya sih. Jadi itu Pas baru, dong, pas sama cuacanya udah mulai ya, bagus-bagusnya. cuacanya udah mulai bagus. Itu baru isunya seperti itu, Iya. nggak tahu nanti aslinya. Tapi banyak yang menyarankan ke Merbabu aja, ke Merbabu bagus. Enak kok. Tahu Merbabu kapan. enak Sekarang juga. juga lagi sibuk-sibuknya kuliah sih. Kenapa itu Merbabu, kenapa kok bisanya Ya itu tadi hijau banget gunungnya itu Kak. Di menyegarkan mata, mata gitu. Di mata itu kayak seger banget tadi. Mata yang penuh Relax. maksiat ini ternyata tersegarkan oleh hijaunya Hijaunya Gunung di Merbabu, sabana-sabana. alam Merbabu. Iya. Sama siapa itu saat ke Merbabu? Aku udah Kelompok. lama kelompok tahun 2016 ke Merbabu. Terakhir kemarin tahun 2018 pernah juga sih ke Merbabu. Merbabu. Dua kali berarti ke tapi Merbabu. nggak sampai puncak. Yang Nggak sampai pertama puncak. yang pertama sampai puncak. Yang pertama sampai puncak. Yang tahun 16 itu 2016. sampai puncak sama teman-teman juga. Yang terakhir yang 2018 itu nggak sampai puncak. Nggak tahu kenapa ya. Capek aja kemarin itu. Jadi rasanya nggak maksain fisik aku buat sampai puncaknya. Ya udah aku tidur di tenda aja. Teman-temanku yang lain sampai puncak Puncak. sih. itu nyampe pos mana berarti? Aku sampai Sabana 2. Sampai Sabana 2 memutuskan untuk udah lah nggak usah jalan udah. Firasat ataupun instingnya udah nggak usah gitu, berarti ngikut kata hati saja gitu ya. Lebih tepatnya fisiknya sih kayak udah capek banget kayaknya itu. Nggak tahu kenapa. Daripada masa malah menyusahkan yang lain. Mungkin gara-gara nggak pemanasan, udah lama nggak naik sih, mungkin kayak gitu. Jadi rasa Kaget dan capek. badannya kaget langsung udah nggak usah. Terus yang ketiga yang terakhir yang keempat gunung mana? Yang terakhir ini Merapi punya tempat tersendiri buat aku. Kenapa ini? Walaupun aku nggak sampai puncak sih. Yang dengar gamelan itu? Ya bisa jadi itu, bisa juga itu. Soalnya Merapi itu gimana ya? Kalau menurut aku wajibnya itu naik daki di Merapi, seorang pendaki. Merapi itu adalah hal yang wajib. Ya, menurut aku pribadi Ya, sih. menurut pribadi kan pendapat orang kan berbeda-beda. Jadi seru aja juga di sana walaupun aku belum sampai puncak dan pengen sebenarnya sampai puncak di Merapi. Kenapa? Kenapa gimana? Kenapa pengen sampai puncak Merapi? Ya pengen sih, pengen lihat itu. Pengen lihat puncaknya gitu. Soalnya 2 kali belum pernah ke puncak gitu ya. Belum sampai puncak, 2 kali pendakian belum pernah sampai puncak. Nantilah sama saya lah kapan-kapan gitu. Iya, lihat kondisinya dulu. Ya Merapi oke. kan. Kalau Merapi udah stabil semua dan netral. Ya kita- mungkin aja udah puncaknya udah ya semoga aja semua baik-baik aja. Oke, iya. Dan nggak ada yang Nanti gampang kita atur jadwalnya lah. Oke. boleh lah. Terus pertanyaan selanjutnya dari netizen ini, hal pertama yang dilakukan nyampe puncak itu apa? Kan pengen nih banyak pendaki walaupun nggak harus sampai puncak tapi kan mesti pada pengen ke puncak gitu. Nah setelah nyampe puncak, hal pertama yang dilakukan itu apa? Apa di sana langsung foto-foto, apa ada kan banyak pribadi kan masing-masing, ada sampai sana langsung puncak langsung foto-foto, sampai sana duduk langsung istirahat, ada yang bersyukur atau gimana? Kalau dari sampean sendiri gimana? Kalau aku sendiri Setelah nyampe puncak ngapain gitu? bersyukur sih, pertama kali itu ucap alhamdulillah bisa sampai puncak sini ya gitu. Setiap pendakian gitu. Terus pengen rasanya kalau kan aku malu nih kadang di puncak, kalau benar-benar puncaknya nggak begitu ramai aku biasanya teriak di puncak itu. Ya. Biar lega. Ya emang teriak itu rasanya seperti melegakan hati. melegakan Kalau kan. di gunung kan tempat sepi, teriak itu enak. Jadi kalau nggak di puncak nggak begitu ramai aku Teriak. biasanya teriak sih. Dan baru hal wajibnya bagi pendaki yang suka foto-foto lah. Biasa lah. Foto, mengabadikan momen. Ya, mengabadikan momen foto video gitulah ya. Diupload ke media sosial. Memperkenalkan kepada orang-orang, nih lo gunung, ayo kita kesini gitu. Piye lur? Full. Rokok dulu. Oke bro, minum dulu bro, minum. Haus nih. Dongeng orang ngombe kan seret tenggorokan nih.
Kameranya mati, Cok. Entah. Acek bayanan. Wes rampung iki. Pirang menit to? Lu 2 menit nih. Oh ya wes. Ora Mas Lah, iki kameranya urip ora? iki Lah orang urip lho. Hah? terus Saiki iki nyala ora loro. Mati kabeh telune. Cocote terus aku ndongeng iki ireng ya engko dibilang ireng ra apa sih yo. Maaf kamera mati ngono. Ora apa-apa, Wir. Yang penting audio ini nyala. saiki mati iki. Saiki ya mati. Arana sing nggo laptop ki berarti. Karena ngasih gue laptop apa? Anjir. Ayo diplengko. Ora. Ku mati nih. Wes des 51 menit anjir ojo di oke iki parah ben ngerekam terus. Gue gen ngekaceng edit. Ben ngerekam. Yo. Gila wis suwe lho iki, Bro. Tak jam san. Masa Lah full iki 51 52 berarti iki. Ayo lanjut iki dongeng. Lah terus kamerane. Elek nu. Ah, gowo memori nih. Orang nggo laptop apa? Wes pateni ya. Kowe iki mending meneng yo. Lah iki bacot ora gelem. Lah ora gelem manggak. Aku ora kene ra ono wong aku sing Masa manggak. aku nglirik mrene anjir. Kene disediakan satu kru lho. Disediakan satu kru. Lah masa aku sing manggak nih narasumbere. Kene disediakan satu kru untuk memberikan instruksi. Ya wis kamerane ra usah dienggo wis ra kanggo to. Leng ireng sorry memori kamera habis ngono wae lah. Langsung pindah. Jebule kuwi ra ke-save. Mantap. Mantap. Aku ngakak banget. Yo aja to. Apa loh manune? Nyambung terus. Wis urung. Miring. Ayo we. Mau koyo ngene rae. Iya sapa? Yo ne sapa yo? Lah kuwi nek memori. Wes kebak. Wis urung ngerekam. Aku ora arti lah nek wis suwe. Akhirnya nembe 20 anjir. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, melangkah bersamamu. Surung. Kuwi bagas. Ya sakmono wae ra apa. Sing penting sikilku ra katok iki tekan ngisor iki wae. Ngisor iki wae mentok. Tempatnya meja nih. Wes ya zoom ra usah wes sakmono. Tak lanjut iki. Fokus ya. Sip. Sip burung. Wis ngerekam burung. Wis ngerekam kuwi. Lanjut. Ya karo utut ra apa. Ngomong lanjut dong, ngomong lanjut. Oke, lanjut. Oke lanjut, sorry tadi kamera
kameranya ada trouble dari memorinya sudah penuh dan kita langsung menggantinya. Langsung saja kita lanjut ya. Jujur banget bang. Apa namanya juga podcast. Kalau podcast itu kan suka-suka. Ya sih. Nah, ini lanjut Mas. Berisik. Krunya berisik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana nih? Pernah dengar gak mitos ataupun omongan-omongan bahwa kalau ke gunung itu harus ganjil, harus genap gitu? Pernah. Nah, Pertama kali itu mesti itulah ya, wajib. Tapi percaya gak kalau kayak gitu? percaya nggak percaya sih. Tapi aku juga pernah naik gunung ganjil juga orangnya. Naik gunung ganjil Tapi tapi alhamdulillah nggak aman-aman apa-apa, aja. Genap Genap pernah mesti. Ganjil genap pernah. Tapi semuanya alhamdulillah aman. Berarti Nggak itu ada- lebih nggak ada yang- lebih ke kepercayaan masing-masing, Saya masing-masing mitosnya aja, juga ya. mitosnya. Ya itu kembali lagi ke tujuan kita lah. Tujuan kita di gunung itu mau apa? Kalau tujuan kita udah jelek, ya kemungkinan bahaya itu pasti kemungkinan juga ada. Oke. Yes, kalau tujuan kita jelek sepertinya bukan cuma gunung, dimanapun kalau tujuan kita jelek Ya. bahaya mesti ada. Soalnya kan alam nggak bisa ditebak. Gitu Iya. kan. Nggak ada yang bisa ngatur alam selain Iya. Tuhan ya. Ntar lagi nih pertanyaan selanjutnya. Ini hampir habis nih pertanyaannya, tinggal beberapa biji doang. Apalagi nih? Di gunung biasanya menghabiskan waktu berapa hari, sedangkan naik ke gunungnya sendiri agar sampai puncak kan kita mesti membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau Biasanya di gunung itu berapa hari? kalau aku biasanya cuma 2 hari semalam. 2 hari 1 malam. Yes. Dan semua sih Itu dihitung dari base camp itu. dihitung dari base camp. 2 hari semalam. Soalnya bisa kalau lama-lama bermalam di gunung, logistik makanan itu juga perlu bawa banyak. Ya, oke. Nggak masuk bisa akal kalau itu. cuma terbatas kan, nanti mau makan apa kita Ya, di atas. dari menunya bekalnya sendiri Bekalnya. kita harus membawa banyak, Yang sedangkan lebih kalau mau bermalam beberapa hari, logistiknya itu ditambahin lah biar mencukupi buat kita makan di makan atas di gunung apa untuk kesehatan badan kita sendiri di gunung. Sebenarnya ada di warung-warung di gunung itu ada, tapi kan nggak semua gunung ada warungnya. Ya, kita sendiri kan juga jangan kalau ke gunung jangan mengandalkan warung, tetap Benar, harus ada benar. persiapan utamanya harus dari kita. Di sisi lain di warung itu lebih mahal harganya. Iya, Jadi mesti kan. boros di budget juga Oke, kalau itu. kalau itu sangat setuju aku. Soalnya kan dari bawanya sendiri, membawa bekal para pedagangnya itu dari bawah sampai ke warungnya itu kan juga susah. Makanya itu Ya saat saya ke laut juga seperti itu. Saya naik gunung cuman bawa tas berapa liter itu ya? 55 kalau nggak salah, 55 liter. Udah capek banget lihat ibu-ibu bawa ibu pedagang bawa persediaan dagangannya itu ke puncak. Saya langsung minder. Aduh, ini ibu-ibu aja kuat. Masa aku masih muda udah lelah, udah nyerah gini. Aku nggak bisa ini, aku harus sampai puncak ini. soalnya apa, kalau orang-orang di situ udah terbiasa. Oh ya, naik kulino, turun, bahasa Jawanya itu kulino, terbiasa ya. biasa. Jadi kan udah makanan sehari-hari lah di gunung itu. Jadi nggak ngerasain. Ya capek pasti ada, tapi Capek kan pasti ada, nggak- cuman nggak kan kayak nggak- kita iya. yang nggak terbiasa. Jadi wajar jika di gunung itu mahal, wajar banget. Kalian jangan protes. Kalau kalian protes, kalian bawa sendiri Bawa aja. sendiri aja, Bawa daripada- sendiri aja yang banyak ke atas sana. Mesti kan logikanya juga seperti itu ya. Tenaganya itu juga perlu dibayar lah. Ya, bayar tenaga itu Usahanya yang- buat bawa makanan di Iya. gunung itu nggak gampang. terutama yang itu. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami kejadian buruk nggak saat naik gunung? Pernah. Apa contohnya? Kayak badai, kayak hujan apa? Kalau hujan sih juga pernah. Kalau lebih buruknya hampir tersesat pernah sih. Hampir. Cuma hampir aja, hampir. Ya, itu ya hampir tersesat sendiri apa Sama teman-teman satu rombongan. satu rombongan? Berapa orang itu? Di Merbabu 7 orang. 7 orang hampir tersesat semua. Hampir tersesat semua. Tapi alhamdulillah kita menyadari kalau jalannya bukan sini. Jadi ini- kita this not the way. this is not the way.
Jadi kita kembali lagi terus masuk ke jalur yang Masuk ke benar jalur, lagi. ya. Itu yang insting sendiri saat itu, apa jalurnya terbagi dua apa gimana nggak bisanya? Kalau kita sadarnya tersesat itu jalurnya bukan, kita ingat teman-teman ingat kalau jalurnya itu bukan ini bukan jalur yang kita lewatin itu, terus di depan itu udah jurang. Oh ya. Jadinya kita ini bukan jalurnya, kita kembali aja, kita cari jalur yang benar lagi. Oke. Dan ya kayak gitu sih. Itu pengalaman buruknya, jangan sampai terulang berarti Iya. tersesat itu ya. Soalnya kalau tersesat di hutan juga susah Susah lah. Orang-orang nanti nyarinya juga susah, kita juga susah untuk kembalinya gitu. Hal apes lagi ada sih. Apa Kemarin habis dari Sindoro, bukan di gunungnya tapi di jalannya ada kecelakaan kecil sama teman-teman. Kenapa? Kemarin. Berarti dari rumah mau ke Sindoronya itu? Bukan, dari Sindoronya mau pulang ke rumah. Dari Sindoro mau pulang. Ada kecelakaan kecil di jalan, tapi bisa diatasi alhamdulillah. Pas Pas naik motor. Kenapa itu kecelakaan? Jadi ceritanya itu kita kan rombongan motoran itu nggak terlalu kenceng sih kita bawa motornya sama teman-teman. Standar lah ya. Standar anak Tapi muda. kan dempet-dempetan nih. Dempet-dempetan itu apa? Deket-deketan bawa motornya tuh. Mepet-mepetan. Mepet lah. Jadi sepion dari salah satu motor teman itu nyangkut di carrierku, di tas tasku yang gue bawa. Jadi kan nggak bisa stabil stang dari motor temen gue ini. Jadi jatuh, terseret motorku sama temen gue itu. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuma motornya aja sih yang luka ringan gitu lah. ringan. Itu hal apa sih yang pernah aku alami sama teman-teman waktu pulang dari Sindoro. Teledor termasuknya itu. Teledor, nggak hati-hati sih. Teledor Ya karena gimana? Udah capek juga. Udah capek, posnya udah pengen pulang, udah pengen mengistirahatkan rebahan, mengistirahatkan badan. Nah, maklum kalau teledor seperti itu di jalan. Tapi kan setidaknya kita bisa lebih berhati-hati nantinya lagi ya. Bener. Jangan sampai teledor seperti Pesannya itu. dari aku sih lebih, kalau emang udah bener-bener capek di jalan lebih baik mending istirahat dulu nyari aja. rest area apa warung itu Iya, ya, bener. daripada memaksakan Daripada nanti beresiko kayak aku gitu. merugikan orang lain lebih tepatnya, nanti kan lebih ribet masalahnya. Oke, ini tinggal beberapa pertanyaan ini. Membutuhkan berapa biaya kalau mendaki? Gak banyak sih kalau mendaki itu. Aku dengar dari si Zawin sendiri bilang kalau mendaki gunung itu adalah salah satu olahraga, salah satu jalan-jalan yang murah, termasuk yang murah itu emang seperti itu ya. Iya, benar sekali. Kenapa bisa dibilang murah? Cuma apa sih, kita perlunya cuma registrasi sama bawa bekal-bekal dari rumah, beli makanan ringan, beli minuman, air mineral kayak gitu, cuma kayak gitu aja. Tapi kalau mau di base camp itu kan nyediain ini kayak cendera mata, kenang-kenangan lah. Ya, kalau kita mau beli kayak gitu ya kita harus bawa bawa budget lebih lagi. Ya itu keinginan bukan kebutuhan. Keinginan bukan kebutuhan. Ya kalau dari kebutuhan sendiri kira kita menghabiskan budget berapa? Kalau aku biasanya sih cuma 300-an. Dari sekitar 300.000 ya satu orang itu ya. Satu orang lah. Nggak sampai sih, itu sisa. 300.000 biasanya sisa buat makan di warung ya, perjalanan pulang pergi itu kan juga butuh bensin, juga butuh makan di jalan. Kira-kira 300.000 ya itu termasuk murah, tapi mendapatkan hasil, mendapatkan pengalaman dan hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Ya sebanding lah. Menurut saya mungkin lebih dari yang kita keluarkan dan pengalaman yang kita dapatkan itu lebih. Dari 300.000 itu kira-kira. Biasanya sih aku bawa budget cuma segitu. Itu satu orang. Udah mencakup semuanya dari makanan sendiri, dari bensin, dari semuanya hanya 300.000. Ini untuk yang tinggal berapa lagi? Yang terakhir untuk teman-teman yang ingin mendaki, gimana nih untuk pesannya bagi teman-teman yang ingin mencoba mengawali dirinya ingin mendaki gunung gitu. Ini biasanya kan ada orang, aku pengen mendaki tapi aku males, aku pengen mendaki tapi takut, nggak tahu gimana caranya, aku pengen mendaki tapi kok aku nggak bisa, aku nggak paham, aku pengen mendaki tapi kok nggak ada temen, cuman aku sendiri yang minat, yang lainnya enggak. Itu
pesannya gimana Misalnya itu untuk teman-teman semuanya? kalau kamu pengen mendaki nih, kalian semua teman-teman pengen mendaki, alangkah lebih baiknya kamu cari tahu gunung mana sih yang pengen kamu daki itu. Jadi cari tahu info-infonya, gimana jalurnya, gimana base campnya, gimana nanti puncaknya. Itu kamu cari tahu dulu sebelum kamu mendaki. Jadi udah ada gambaran sebelum kamu mendaki itu udah ada gambaran di si gunung ini tuh kayak gini, medannya kayak gini. Jadi buat pembelajaran supaya nggak kaget waktu mendakinya itu. Ya, informasi sekarang kan juga mudah dipakai. Di Google itu banyak lah, kamu cari-cari di Google itu banyak. Gunung apa, contohnya Gunung Lau, nanti treknya gini, registrasinya caranya gini-gini itu udah ada. Basecamp pun sering sharing informasi buat caranya registrasi ini, informasinya di gunung ini itu Basecamp juga sering kasih informasi di media sosial banyak. Dan yang paling penting itu tadi udah aku bahas di awal, persiapan fisik, persiapan mental, persiapan peralatan itu sangat perlu buat kalian yang baru mau mendaki, mau mengawali mendaki ataupun pemula. Disebutnya pemula, seperti saya juga termasuk pemula ya. Iya. Pemula, persiapkan semuanya gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya cukup. Ini sekian saja episode kali ini, episode kita membahas tentang gunung, membahas tentang pendakian gunung yang telah ditemani oleh narasumber kita Mas Aditya Prastio. Sampai jumpa lagi di episode-episode podcast selanjutnya. Jangan pernah lewatkan satupun episode kita karena kita akan membagikan sebuah informasi-informasi ataupun obrolan yang sangat seru tentunya untuk menemani hari-hari kalian. Oke? Semuanya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Record. Wis yo tak. Sajam 7 menit di save rai. Oh. Sejam.